Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertama-tama terima kasih ya yang sudah bisa hadir pada awal pertemuan kita ini. Insya Allah nanti di hari ini kita selesaikan presentasi tugas di pertemuan ke-15 ya. Jadinya nanti teknisnya siapa yang akan dipakai laptopnya? Adel, Pak. Siapa? Adela, Pak. Adela, Pak. Adel. Coba dimulai aja langsung ya share screen-nya ya. Dari kelompok berapa? Tadi kelompok 2 ya yang sudah siap, kalau nggak salah tadi kelompok 2. Kita mulai saja. Langsung dicoba share screen-nya. Jadi hari ini cuma kelompok 2 yang siap. 1, 3, 4 belum ada yang siap. Untuk presensi nanti saya hanya lihat dari presentasi sama nanti pada saat diskusi ya atau tanya jawab ya. Jadi dia yang belum presentasi atau yang dia tidak ada ikut diskusi seperti sama dengan tidak muncul nanti kehadirannya. Dimohon dikondisikan saja nanti. Semoga 4 kelompok bisa selesai juga di hari ini. Langsung di-share aja ya, kan ada tempat share-nya. Iya, bentar Pak. Nah, di share-nya chat ini kelihatan nanti.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang Itu belum full screen tampilannya. Enggak full screen. Masih PPT-nya. Nggak bisa Pak, mau diapain? Di full screen-nya. Tapi udah di laptopnya udah full screen Pak, tapi di sini kelihatannya tetap seperti itu Pak. Coba di close lagi itunya share screen-nya. Nanti pilih pada saat pilih share-nya, pilih share yang layar tampilan penuh. Ya, Pak ya. Nah, sekarang bisa kan? Di sini. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri adalah Masya Putri, Amelia Rosa, Prima Agusman, dan Ina Santuri. Nah, di mana artikel kami yang berjudul Studi Perencanaan Embung sebagai upaya pengendalian banjir Sungai Sangkup di Kecamatan Sangkup, Kabupaten Bolang, Mongonda Utara. Lanjut, Kak. Baiklah, yang pertama akan saya bacakan sendiri ya, pendahuluan. Embung merupakan bangunan air yang berfungsi menampung air hujan dan air limpasan, namun juga dapat dikembangkan menjadi pengendali banjir dengan cara menampung dan melepaskan air setelah melewati puncak banjir. Embung juga dapat difungsikan untuk memanfaatkan air tampungan sebagai air baku kebutuhan masyarakat. Pembangunan embung biasanya berada pada hulu sungai atau bagian anak sungai yang berperan sebagai pengatur angkutan sedimen sungai. Nah, wilayah studi perencanaan embung itu ada di daerah Sungai Sangkup. Kecamatan Sangkup merupakan salah satu kecamatan di pesisir barat Provinsi Sulawesi Utara yang berjarak sekitar 275,6 km dari Kota Manado. Kecamatan Sangkup memiliki luas 128,67 km persegi dan terdiri dari 16 desa atau kelurahan. Jumlah penduduk Kabupaten Sangkup pada tahun 2019 kurang lebih 9.401 jiwa. Desa terpadat Sangkup 1 terdiri dari 1.022 orang, sedangkan desa yang paling sedikit penduduknya adalah Mokusato dengan jumlah penduduk sekitar 353 orang. Dapat dilihat yaitu gambar perencanaan, gambar peta Kecamatan Sangkup. DHS Sangkup merupakan sungai terpanjang kedua di wilayah Sungai Dumogo Sangkup dengan panjang 53,6 km yang melewati Kecamatan Sangkup dan Tauna dengan luas daerah irigasi mencapai 3.601 hektar. Kawasan Sangkup umumnya berada di dataran rendah pada ketinggian 0 sampai 250 meter. Sebagian besar wilayah Kabupaten Sangkup berada pada ketinggian kecil ada 200 meter di atas permukaan laut. Bentuk permukaannya datar, berawa, dan berbukit dari kemiringan 0 sampai 15%.
Terlihat bahwa dari kondisi existing, wilayah studi memenuhi standar perencanaan yang ada dan layak untuk pengembangan permukiman, yaitu 5-15. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Bang Prima. Identifikasi masalah. Berikut ini gambar adalah wilayah Sungai Sangkup secara keseluruhan sering terjadi banjir. Yang merah itu yang sangat rawan, yang hijau itu yang tidak rawan, dan yang kuning itu rawan. Penyebab terjadinya banjir dipengaruhi oleh dua faktor. Satu, intensitas curah hujan yang tinggi membuat daerah aliran Sungai Sangkup meluap. Dua, kondisi drainase yang tidak dapat menampung aliran air yang datang sehingga desa-desa di Kecamatan Sangkup rawan tergenang banjir. Penyelesaian masalah. Lalu untuk mengatasi permasalahan tersebut, dilakukan perencanaan pembuatan embung yang berlokasikan di Sungai Sangkup yang terletak pada Kabupaten Bolang, Mangkondok Utara, Sulawesi Utara, dengan luas daerah aliran sungai sebesar 887,72 km dengan berfokus pada perencanaan embung yang berlokasikan pada bagian hulu sungai yang berlokasikan pada Desa Sang Tembolang, Desa Penguasa, dan Desa Makusato. Metode. Metode yang digunakan dalam metode ini adalah survei langsung ke lokasi, analisis data dan analisa hidrologi, analisa hidrolika, dan analisa headcrash. Dalam penelitian ini menggunakan data curah hujan 15 tahun dari tahun 2006 sampai dengan 2020 pada 19 stasiun hujan dan peta situasi daerah aliran sungai Sangkup untuk menganalisa hidrologi. Peta topografi yang diperoleh dari data bangkitan Demnas digunakan untuk mendapatkan peta tata guna lahan. Kemudian data cross-section, log section sungai, dan data pasang surut air laut yang digunakan dalam analisa headcrash. Metode analisa hidrologi. Analisa hidrologi, 1. Uji konsistensi data. 2. Curah hujan rata-rata daerah. 3. Analisa frekuensi curah hujan. 4. Uji kesesuaian distribusi. 5. Distribusi hujan jam-jaman. 6. Debit banjir rancangan. Berikut ini adalah rumus dari analisa hidrologi. KIP itu debit puncak banjir meter kubik per detik. A itu luasan daerah aliran sungai. RE itu curah hujan efektif, satunya 1 mm. TP itu waktu dari permulaan banjir sampai puncak hidrograf. T 0,3 itu yaitu waktu dari puncak banjir sampai 0,3 kali debit puncak satuan jam. Analisa hidrolika, 1. Kapasitas pengaliran melalui pelimpah. Debit yang melalui pelimpah dengan ambang tetap dihitung berdasarkan rumus K sama dengan C kali L kali H3 per 2 dengan Q sama dengan debit yang lewat pelimpah meter kubik per detik, C koefisien limpah, L lebar efektif ambang pelimpah, H total tinggi tekanan air di atas ambang pelimpah, satunya meter. 2. Koefisien debit. Koefisien debit dari tipe standar suatu pelimpah dihitung dengan persamaan Iwasaki sebagai berikut. CD sama dengan 2000 200 dikurang 0,0416 dikali 0,99. C sama dengan 1,6 dikali 1 ditambah 2A. A per HD dibagi 1 ditambah A di dalam kurung H dikali H per HD. Dengan C koefisien debit, CDI sama dengan koefisien debit pada saat H sama dengan HD. H tinggi air di atas mercubendung meter, HD tinggi tekanan berencana di atas mercubendung satunya meter, W sama dengan P sama dengan tinggi bendung di bagian hulu sama dengan satunya meter,
A. Konstanta yang diperoleh pada saat H sama dengan HD yang berarti C sama dengan CD. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Ina Santuri. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan berikut. Yang ketiga yaitu penelusuran banjir dengan rumus sebagai berikut. Dengan S1 sama dengan tampangan waduk pada waktu permulaan waktu T atau M3. Terus yang kedua, S2 sama dengan tampungan waduk pada akhir waktu T. 1 sama dengan inflow ke Bandung pada permulaan waktu T. 12 sama dengan inflow ke Bandung pada akhir waktu T. 01 sama dengan outflow melalui pelimpah pada permulaan waktu. Atau M3 atau DT. 02 sama dengan outflow melalui pelimpah pada akhir waktu. M3 atau DT. Baik, selanjutnya yaitu yang keempat, desain bangunan pelimpah. Direncanakan tubuh embung yang menyatu dengan bangunan pelimpah. Pelimpah tersebut merupakan pelimpah langsung atau overflow weir type. Dengan komponen pelimpah berupa tubuh mercu dengan tipe OG1 dan kolam olah USBR 4. Selanjutnya analisis HEC RAS. Yang diuji adalah 1. Data geometri. Data yang diperlukan berupa potongan memanjang dan melintang sungai. Yang kedua, unstable flow data. Data flow hidrograph dan stack hidrograph, di mana untuk flow hidrograph merupakan data dari debit banjir, rancangan, dan stack hidrograph merupakan data dari pengaruh pasang surut air laut. Selanjutnya hasil dan pembahasan. 1. Analisa curah hujan berrata daerah. Data curah hujan yang digunakan selama 15 tahun dari tahun 2006 sampai dengan 2020 dengan 7 stasiun hujan. Setelah itu didapatkan nilai curah hujan harian maksimum tahunan seperti tabel berikut. Dari luasan wilayah yang mewakili setiap stasiun hujan akan didapatkan nilai koefisien Thiessen setiap stasiun hujan. Perhitungan curah hujan harian daerah maksimum dengan memakai nilai data hujan maksimum di setiap stasiun hujan yang telah dikoreksi kemudian dikalikan dengan koefisien Thiessen. Selanjutnya yaitu ada curah hujan Kecamatan Sangkup. Kalian bisa lihat gambarnya dari sini. Selanjutnya, apabila data hujan maksimum di setiap stasiun hujan memiliki tanggal kejadian yang tidak sama, maka perlu dianalisis menggunakan data seri hujan distribusi hujan jam-jaman. Berikut ini merupakan tabel hasil perhitungan distribusi hujan jam-jaman. Kalian bisa lihat tabel di bawah. Selanjutnya, yang kedua, hidrograf satuan sintetis Nekayasu. Skala ulang yang dipakai untuk perhitungan pada perencanaan embung adalah I25 tahun berikut merupakan data luas dan panjang subdas rencana embung. Tampungan rencana embung
Moku 1 pada elevasi 61,5 dengan volume total sebesar 228.146. Tampungan rencana embung Tombolong pada elevasi 58 dengan volume total sebesar 296.709,23. Tampungan rencana embung Pangkosa pada elevasi 53 dengan volume total sebesar 457.651,9. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Amelia Rosa. Analisa hidrolika. 1. Perencanaan pelimpah. Yang direncanakan pada studi ini merupakan pelimpah langsung atau overflow wake type. Perencanaan ini menggunakan debit banjir rancangan kali ulang 25 tahun, di mana rencana embung Moku 1 direncanakan puncak pelimpah pada elevasi ketinggian 61,5 dan tinggi pelimpahnya 5,5 meter dan lebar pelimpah 25 meter. Dengan debit banjir rancangan kali ulangnya 25 tahun sebesar 255,102 meter kubik per detik. Kedua, rencana embung Tombolong. Direncanakan puncak pelimpah dengan elevasi ketinggian 58 meter, tinggi pelimpahnya 5 meter, dan lebar pelimpahnya 25 meter. Dengan debit banjir rancangan kali ulang 25 tahun sebesar 353,868 meter kubik per detik. Ketiga, rencana embung Pengkuasa direncanakan puncak pelimpah pada elevasi ketinggian 53 dengan tinggi pelimpahnya 6 meter dan lebar pelimpahnya 35 meter. Dengan debit banjir rancangan kali ulang 25 tahun sebesar 344,46 meter kubik per detik. 2. Desain embung. Berdasarkan perencanaan embung pada merku pelimpah yang direncanakan menggunakan tipe OG1 dalam kolam olah USBR 4 pada ketiga embung rencana. Berikut merupakan tampilan denah rencana embung Moku 1. Ini merupakan denah embung Moku 1, di mana X-nya 113,279556 derajat dan Y-nya 7,072 derajat. Analisa hidrolika. 3. Analisa retensi banjir. Dilakukan perhitungan dari pengaruh adanya pembangunan 3 rencana embung pada Sungai Sangkup dengan 2 kondisi yang berdasarkan penampang yang melimpas dan berdasarkan debit yang terjadi. Berdasarkan penampang yang melimpas didapatkan hasil reduksi sebesar 17,79%. Sedangkan berdasarkan debit yang terjadi dapatkan hasil reduksi sebesar 4,85%. 4. Ada kondisi existing. Dilakukan perhitungan dari pengaruh adanya pembangunan 3 rencana embung pada Sungai Sangkup dengan 2 kondisi, yaitu berdasarkan penampang yang melimpas dan berdasarkan debit yang terjadi. Berdasarkan penampang yang melimpas didapatkan hasil reduksi sebesar 17,79%. Sedangkan berdasarkan debit yang terjadi didapatkan hasil reduksi 4,85%. Ini merupakan hasil simulasi kondisi existing dengan kala ulang 25 tahun. Lalu ini terdapat potongan melintang dari kondisi existing, potongan melintang kondisi existing, yang dimana gambar A itu adalah STA 16, yang B itu adalah STA 61, yang C itu adalah STA 113, dan D itu STA 130. Kondisi rencana.
Pada analisa kondisi rencana ini menggunakan debit banjir rencangan kala ulang 25 tahun dengan adanya 3 bangunan embung yang berada pada Sungai Sangkup, tinggi limpasan pada penampang sungai rata-rata berturun sedikit. Banyak penampang yang melimpas pada kondisi rencana ini sebanyak 610 dan dari 956 total penampang. Dan debit maksimum yang terjadi adalah 246,830 meter kubik per detik. Kesimpulan. Berdasarkan penelitian kami, pada daerah potensi bencana tinggi terdapat pada Desa Moko 1, Desa Sangtombolang, dan Desa Sangpongkuasa, di mana kedua desa tersebut merupakan hulu dari daerah aliran Sungai Sangkup, dan dari ketiga desa tersebut memang sering dilanda banjir yang diakibatkan oleh hujan dengan intensitas sedang sampai tinggi, sehingga daerah resapan air pada desa tersebut tidak bekerja secara maksimal dan mengakibatkan banjir. Desa tersebut juga dekat dengan Das Sangkup. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok kami. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Apakah ada pertanyaan dan saran dari teman-teman? Dipersilahkan. Silakan yang lain dulu bertanya. Kalau enggak saya Dea sedikit ya. Tadi kan ada menampilkan potongan melintang. Ada STA sekian, sekian, sekian ya. Ada ABCD kalau salah. Bisa dijelaskan lagi enggak? Itu potongan melintang dari apa sih sebenarnya, dan STA itu apa maksudnya? Pak, izin kami untuk mencari jawabannya, Pak. Oke.
Ya, satu pertanyaan aja lama kali loh. Habis waktu cuma ini aja. Oke lah, kita lewat aja ya. Saya langsung rekap saja. Pak, ini jawabannya, Pak. Izin menjawab, Pak. Silakan. Sebelumnya ada yang bukan ini. Yang ada gambar dua jembatan kayak jembatan. Potongan AABB. Bukan ini. Dan dari potongan melintang tadi ada namanya STA ya Pak. STA itu adalah titik atau koordinat yang digunakan untuk menunjukkan lokasi di sepanjang atau ruas sungai. Di mana STA ini fungsinya adalah untuk menentukan titik-titik penting seperti tebal perkerasan, titik drainase, dan titik marka sungai. Dan dari STA tadi terdapat 4 potongan. Di mana di kedua itu, di gambar tertera, itu ada potongan melintang. Di mana potongan melintang ini dilambangkan dengan potongan AA. Di dalam potongan ini, STA itu kan terdapat pada tampungan dalamannya, di mana tampungan dalamannya ini terdapat 2 sisi. Dan apabila ini terpotong, maka hasilnya tukar-tukar. Jadinya jadi 2, yaitu pada STA 16 dan STA 61. Lalu pada potongan itu sebelumnya itu gambar saya ada menggambarkan potongan melintang, di mana melintang itu dilambangkan dengan BB, di mana terdapat STA STA 113 dan STA 130. Dan apabila terpotong, maka digambarkan pada gambar C dan D. Lalu pada gambar tersebut digambarkan itu ada bentuk kedalamannya, dan di sana terdapat perkerasan dan bentuk sehingga terlihat jelas apa saja penyusun dari perencanaan embung yang kami rencanakan. Di mana di sana tuh ada perkerasan besinya, tebal semennya, dan lain-lain. Mungkin hanya itu yang bisa saya jawab, Pak. Oke, terima kasih. Saya langsung saja ya, karena waktu juga. Pertama soal presentasinya seperti biasa, karena masih ada juga yang belum berupa uraian-uraian ya, dibuatnya terlalu banyak.
teksnya. Terus kemudian tadi kalau bicara metode masih ada beberapa persamaan atau rumus yang belum ada asal dari si rumus tadi ya, berdasarkan siapa sih sebenarnya persamaan itu digunakan gitu. Kemudian yang satu lagi berkaitan dengan apa yang saya harapkan ya dari tugas di pertemuan ke-15 ini, sebenarnya yang saya harapkan dari masing-masing kelompok itu bisa mencoba mengolah dan menganalisis datanya sendiri, di mana datanya itu mungkin bisa diambil dari beberapa artikel penelitian yang sudah ada, tapi dari kelompok bisa mengolah dan menganalisis lagi. Kalau dari kelompok 2 saya masih melihatnya baru dalam bentuk membuat satu resume mungkin ya, lebih ke resume dari satu artikel. Dan harusnya kalau memang sesuai dengan arahan dan pedoman yang saya harapkan, harusnya di akhir itu ada tinjauan pustakanya, dia harusnya ada tinjauan pustaka, harus ada daftar pustaka sebenarnya, ada keterangan data yang digunakan itu ada ini saja dan diambilnya itu dari mana gitu. Kalau tadi kan tertulisnya data dari sekian belas stasiun, dan data itu tidak mungkin didapatkan tanpa ada pengantar surat biasanya. Pasti kita mengutip dari artikel mana dia harusnya. Mungkin itu saja. Terima kasih untuk kelompok 2. Semoga ini bisa jadi dasar dulu untuk menyempurnakan nanti artikelnya. Sekali lagi terima kasih. Kita lanjutkan kelompok berapa lagi ya yang sudah siap ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hanya kelompok 2 yang siap. Kelompok 1, Pak. So sampai hari ini yang konfirmasi baru kelompok 2 saya lihat itu. Kelompok 1. Iya, Pak, kelompok 1. Langsung share screen saja. Kok itu dipeniti? Nah, dekat aja. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas partisipasi dan waktu dari teman-teman. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Bella Rikma Oktavia Putri dan rekan saya Laila Mardia dan saya sendiri Udela Abuyono sebagai moderator. Di sini kami akan mempresentasikan perencanaan embung OHI 0 di Desa OHI 0 Kabupaten Maluku Tenggara. Baiklah, pada pertama ini yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Pendahuluan. Kabupaten Maluku Tenggara merupakan bagian dari Provinsi Maluku. Secara astronomis terletak di antara 5 derajat 19 19.427 sampai dengan 6 derajat 18.275 lintang selatan dan 132 derajat 21 39,82 sampai 133 derajat 31.443 bujur timur. Kabupaten Maluku Tenggara terdiri dari 11 kecamatan. Salah satunya Kecamatan Kei Kecil. Kecamatan Kei Kecil sendiri terdiri dari desa, salah satunya Desa Olhoinol. Kabupaten Maluku Tenggara memiliki potensi hidrologi yaitu sungai dan danau. Selanjutnya, sungai yang mengalir di Maluku Tenggara tercatat sebanyak 7 buah. 3 buah berada di Pulau Kei Kecil dan 4 buah berada di Pulau Kei Besar. Meskipun Kabupaten Maluku Tenggara memiliki potensi hidrologi
berupa sungai dan pantai, masih ditemui masalah ketersediaan air. Salah satu daerah yang mengalami masalah tersebut adalah wilayah Kecamatan Kei Kecil Timur, tepatnya pada Desa Okoinol. Untuk mengatasi ketersediaan air di daerah tersebut, perlu direncanakan sebuah fasilitas, yakni embung. Perencanaan embung ini dipilih karena di Desa Okoinol memiliki potensi untuk dibangunnya sebuah embung. Potensi yang dimaksud yakni berupa aliran sungai dan tebing yang akan digunakan sebagai sandaran tubuh embung. Berikut bagian dari metode penelitian yang dimulai dari pengumpulan data sampai dengan selesai. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Laila Mardia. Kepada Laila dipersilakan. Baiklah, untuk hasil penelitian dan pembahasannya, itu yang pertama ada analisis distribusi hujan, di mana pada tabel 1, data hujan yang digunakan merupakan hasil pencatatan dari tahun sampai 2015. Selanjutnya, analisis hujan efektif setiap jam. Data hujan pada tabel 1 merupakan tinggi hujan harian atau R24. Untuk mendapatkan nilai hujan efektif, nilai hujan harian dikalikan dengan koefisien sebesar 0,5, tinggi hujan efektif R24 untuk periode ulang 100 tahun adalah 0,5 dikalikan dengan 261,89 meter. Itu didapatkan hasilnya 194 mm. Selanjutnya, analisis debit banjir rencana. Itu hidrograf banjir rangkaian itu dapat dilihat pada gambar 4, di mana analisis debit banjir rencana dengan menggunakan metode hidrograf satuan sintesis rangkaian dengan waktu hujan selama 6 tahun 100 tahun diperoleh debit sebesar 10,90 meter kubik per sekon. Selanjutnya, evapotranspirasi, di mana dari analisis perhitungan evapotranspirasi menggunakan metode Teman, dapatkan hasil seperti pada tabel 3. Dari analisis perhitungan evaluasi Teman menggunakan metode Teman didapatkan seperti pada tabel 3 menunjukkan Baiklah, selanjutnya. Hilang suaranya. Hilang. Pak. Nggak usah dibaca tabel itu. Selanjutnya untuk analisis kebutuhan air penduduk Ohainol pada tabel 6 di tabel 6 merupakan kebutuhan air untuk irigasi penduduk Ohainol per tahunnya. Selanjutnya analisis keseimbangan air. Analisis keseimbangan air pertama adalah untuk kebutuhan air baku saja dengan menggunakan debit andalan 90%. Yang kedua, dari analisis yang dilakukan, tampungan air mampu mencukupi kebutuhan air baku dengan tingkat presentasi penduduk terlayani 64%. Analisis keseimbangan air yang kedua dengan menggunakan debit andalan rata-rata. Dari analisis tersebut, tampungan air mampu memenuhi kebutuhan air domestik dengan tingkat pelayanan 100%. Analisis penelusuran banjir. Analisis penelusuran banjir dengan metode penelusuran waduk di mana aliran keluar melalui pelimpah. Pelimpah direncanakan memiliki lebar 4 meter dengan koefisien debit 2,16. Maka debit yang keluar melalui pelimpah dihitung dengan persamaan Q sama dengan
CBH dikali 1,5 sama dengan 2,16 dikali 4,0 meter dikali H1 Perencanaan pelimpah. Bangunan pelimpah embung Ohainol direncanakan menggunakan debit banjir periode ulang 100 tahun, yakni sebesar 10,90 meter kubik per sekon. Bangunan pelimpah terdiri dari saluran pengarah aliran, mercu pelimpah, saluran transisi, saluran peluncur, dan bangunan peredam energi. Analisis stabilitas pelimpah. Analisis stabilitas pelimpah dilakukan dalam 4 kondisi, yakni pada saat muka air normal, pada saat muka air banjir, baik tanpa gempa maupun dengan adanya gempa. Perencanaan tubuh embung. Yang terakhir, kesimpulan. Berdasarkan analisa perhitungan debit andalan ketersediaan air embung Ohainol dengan menggunakan metode VJMOG diperoleh besar debit andalan rata-rata. Untuk debit andalan 90% adalah 0,003 meter kubik per detik, dan untuk debit andalan 50% adalah 0,015 meter kubik per detik. Sedangkan berdasarkan lengkung kapasitas embung Ohainol memiliki kapasitas tampungan efektif 12.317,19 meter kubik dan tampungan mati 69.797,40 meter kubik. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 1. Jika ada pertanyaan atau tanggapan dari teman-teman, dipersilakan. Ayo yang lain kemana ini? Silakan berikan pertanyaan atau tanggapan. Kalau ada dari saya mungkin ya ada dua. Yang pertama itu entah tadi salah dengar atau salah lihat. Tadi dikatakan embungnya ini untuk mengatasi kekeringan. Apakah iya? Kalau iya nanti coba dijelaskan. Sama satu lagi bisa dijelaskan enggak maksud dari debit andalan tadi sempat disampaikan. Debit andalan itu apa sih maksudnya? Itu saja sambil menunggu yang lain. Baik, Pak.
Baiklah Pak, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bapak tentang debit andalan. Debit andalan adalah debit minimum sungai pada tingkat peluang tertentu yang dapat digunakan untuk keperluan penyediaan air, seperti irigasi, air minum, dan pembangkit listrik tenaga air. Oke, terima kasih. Maaf Pak, kalau untuk pertanyaan yang kedua tadi yang tentang kekeringan tadi, maksudnya bagaimana ya Pak? Boleh minta tolong dicoba jelaskan ulang Pak. Tadi ada disampaikan kalau perencanaan embung itu salah satunya untuk mengatasi kekeringan gitu. Dikonfirmasi saja apakah memang seperti itu atau embung di sini fungsinya buat apa nanti. Itu saja. Oh, kalau berdasarkan PPT yang kami bikin tadi Pak, masih ditemuinya masalah ketersediaan air Pak. Jadi embung itu dibikin berarti kekeringan. Baik Pak, untuk konfirmasi masalah kekeringan yang di PPT kami tadi Pak, sepertinya ada kesalahan Pak, bukan kekeringan, tapi ada ditemui masalah ketersediaan airnya Pak. Berarti kalau kejadian banjirnya ada. Karena kan inti yang diharapkan kan sebenarnya ada kejadian banjirnya dulu, dan salah satu upaya untuk mengatasinya adalah pembangunan embung gitu. Kata kuncinya itu. Iya Pak, di daerah tersebut ada dua permasalahan Pak. Yang pertama ketersediaan air dan sewaktu musim hujan kebanjiran Pak. Oke, sip. Kalau tidak ada lagi dari yang lain, mungkin dari saya lagi ya. Kurang lebih mungkin hampir sama dengan kelompok 2 ya, kalau saya lihat dari itunya. Masih sebagian besar ngutip dari artikel ya. Kelengkapannya juga masih sama juga saya lihat tadi. Silakan nanti dimaksimalkan saja lagi setelah ini. Kita lanjutkan lagi kelompok siapa yang lebih dulu bisa share screen, itu yang lebih dulu presentasi ya. Terima kasih untuk kelompok 1.
Baik Pak, terima kasih atas saran dan sanggahan dari Bapak, dan terima kasih atas waktu teman-teman. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 4 Pak. Oke, silakan. Yang nge-share screen duluan dia kan Pak. Ya udah kelompok 3 lah dulu Pak. Silakan, siapa yang lebih dulu? Oke, kelompok 3 ya, full screen dulu coba. Masih belum muncul ya, blank aja deh ya. Kelompok 4 aja nggak sih Pak? Silakan yang lebih dulu bisa share screen, silakan. Kelompok berapa ini? Waalaikumsalam. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami, yaitu tentang analisa potensi pemanen air hujan dengan teknik rainwater harvesting untuk kebutuhan domestik. Ya, next. Di metode kan itu. Ya, habis itu lagi. Itu pendahuluannya, air sungai sangat penting dalam kehidupan, khususnya bagi manusia. Penggunaan air dalam kehidupan sehari-hari sangat beragam, seperti keperluan memasak, mandi, mencuci, dan lain-lain. Dapat sangat penggunaan air beragam untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga pola penggunaan air yang kurang efektif dalam pemanfaatan mengakibatkan dampak terhadap ketersediaan air di suatu wilayah. Sebagian besar mayoritas penduduk di dunia banyak yang sulit untuk mendapatkan akses terhadap air bersih untuk kebutuhan domestik rumah tangga. Bahkan ada pula yang sama sekali tidak dapat distribusi air bersih di negaranya. Berdasarkan alasan tersebut, muncul gagasan di mana air hujan dapat dimanfaatkan sebagai kebutuhan air bersih di kawasan tertentu. Selain itu, di wilayah Kabupaten Aceh Barat, Desa Leuhan merupakan wilayah yang sebagian besar masyarakatnya masih menggunakan air tanah sebagai sumber kebutuhan sehari-hari. Kondisi air tanah yang sangat tidak berkualitas baik karena warnanya keruh sehingga dapat digunakan untuk mencuci kendaraan dan menyiram tanaman. Untuk kebutuhan memasak, masyarakat menggunakan air isi ulang untuk membeli per galonnya sebesar 5.000 sehingga sangat menguras biaya untuk pembelian isi air ulang tersebut. Selanjutnya metode. Lokasi dan waktu yang jenis penelitian ini dibatasi dilakukan hanya di wilayah kawasan Gampong Leuhan, Kecamatan Johan,
Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, dengan luas wilayah 13,5 hektar. Secara administratif, Gampong Leuhan terdiri dari 5 dusun, yaitu Dusun Leuhan Tugoh, Dusun Raja Aceh, Dusun Putro Ijo, Dusun Cot Sumantang, dan Dusun Pelang Pacu. Dengan jumlah kakak 1030 kepala dan 3.801 jiwa. Waktu penelitian ini dilakukan selama 3 bulan, mulai dari bulan Desember 19 Februari sampai 20 dan jenis penelitian bersifat kuantitatif dan kualitatif. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data meliputi sumber data dan jenis data yang digunakan. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data meliputi sumber data dan jenis data yang digunakan. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui observasi lapangan pada lokasi studi, seperti data tipe rumah, jenis luas atap rumah. Data sekunder yang diperoleh berupa jumlah penduduk, data hujan dari stasiun BMKG, dan peta Gampong. Tahapan studi. Langkah-langkah tahapan studi dari penelitian ini meliputi: 1. Survei mengenai tipe bangunan atau rumah jenis atap rumah, seng, genteng, daun, dan cor semen pada luas atap bangunan. 2. Analisa data hujan dengan 4 distribusi analisis frekuensi hujan untuk mendapatkan rata hujan harian maksimum milimeter per hari. Dihitung. Yang ketiga, hitung jumlah air hujan yang dapat dipanen di tiap dusun. Yang keempat, hitung rata penggunaan air untuk kebutuhan rumah tangga penduduk Gampong Leuhan 5. Analisis potensi perbandingan air hujan yang dipanen dengan penggunaan air untuk kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya, hasil dan pembahasan akan dibacakan oleh Dayatul Radawiyah. Baiklah. Tahapan analisis potensi pemanenan air hujan. Analisis potensi pemanenan air hujan dihitung berdasarkan hasil survei tipe bangunan atau rumah, jenis atap dan luas atap bangunan sebagai berikut. Di sini bisa dilihat ada data. Selanjutnya, hasil analisis dari tabel di atas merupakan hasil perhitungan jumlah luasan atap bangunan per dusun di Gampong Leuhan yang diperoleh dari jumlah data tipe rumah dikelilingkan perkiraan luas atap berdasarkan tipenya. Dari tabel diperoleh luas total luas atap bangunan atau rumah di Gampong Leuhan sebesar 80.425 meter kuadrat. Selanjutnya, analisis jumlah air hujan yang dapat dipanen. Sebelum menganalisis jumlah air hujan yang dapat dipanen menggunakan persamaan 2,12 terlebih dahulu, hitungan parata jumlah curahan hujan harian maksimum R24 berdasarkan analisis frekuensi curah hujan yang ada. Analisis frekuensi hujan dilakukan dengan menggunakan distribusi normal, long normal, Gumbel, dan Longson 3. Dari hasil analisis, data hujan yang memenuhi parameter statistikanya adalah Long Vernon 3 dengan nilai hujan kalau ulang 5 tahun sebesar 13,767 mm per hari atau sebesar 0,138 meter per hari. Perkiraan angka untuk koefisiensi runoff digunakan 0,8 untuk bangunan atap. Angka perkiraan ini menunjukkan bahwa 1 mm curah hujan yang jatuh di atas atau meter persegi atap akan menghasilkan air tampungan sebesar 0,8 liter setelah mempertimbangkan
kehilangan air oleh proses penggunaan infiltrasi dan lain-lain. Selanjutnya. Di sini ada jumlah air hujan yang dapat dipanen di Gompong Lauhan. Selanjutnya. Di sini analisis perbandingan kebutuhan penggunaan air dengan jumlah air yang dipanen. Kebutuhan penggunaan air bagi masyarakat Gompong Lauhan terdiri dari berbagai aktivitas, beberapa aktivitas pengguna air seperti untuk kegiatan memasak, minum, mencuci, mandi, kakus, menyiram tanaman, mencuci kendaraan, dan lain-lain. Tabel di bawah ini menunjukkan berbagai ragam aktivitas penggunaan air oleh masyarakat Gompong Lauhan. Selanjutnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Yuda. Kepada Yuda dipersilakan. Baiklah, selanjutnya itu hasil kesimpulan. Yang pertama, hasil analisis terhadap potensi pemanen air hujan di Gompong Lauhan menunjukkan sebesar 887 liter per hari dengan rata-rata potensi pemanen untuk setiap rumah sebesar 86.002,031 liter per hari. Berbanding antara jumlah total air yang dipanen sebesar 8.902 liter per hari. Dengan total penggunaan air untuk kebutuhan masyarakat Gompong Lauhan sebesar kurang lebih dari 482.000 liter per hari, menunjukkan bahwa dengan teknik pemanenan air hujan atau rainwater harvesting ini akan lanjut. Yang ketiga, luas bangunan hunian di Gompong Lauhan sudah dalam kondisi baik dan layak dihuni dengan atap. Rumah dominan terbuat dari seng, sehingga kondisi ini akan sangat maksimal dalam proses pemanenan air. Yang selanjutnya sangat mencukupi dan mampu menjadi salah satu alternatif dalam pemenuhan kebutuhan air bersih. Lanjut. Saya kembali. Presentasi kami, jika ada pertanyaan dan saran dipersilakan. Kalau tidak ada dari saya lagi ya. Ada dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, tadi ditetapkan dari uji statistiknya ditetapkan menggunakan log version 3 kan. Nah, kira-kira kenapa ditetapkan log version 3? Itu yang pertama. Yang kedua, nah berkaitan dengan pemanenan air hujan, tadi ada parameter-parameter yang perlu diukur atau dicari kan ya. Apa saja parameternya dan bagaimana caranya nanti dari parameter-parameter tadi kita hitung potensi pemanenan air hujannya kan ya. Tadi kan ada perhitungan potensi pemanenannya dari per wilayah atau apa tadi itu ya. Nah, saya mau tahu itu. Untuk yang kedua, parameternya apa saja yang berkaitan dengan perhitungan potensi pemanenan dan bagaimana perhitungannya. Minta tolong dijelaskan. Itu saja mungkin. Terima kasih untuk kelompok 4.
Dari tahapan digital. Izin jawab, Pak. Yang dari parameternya itu diambil dari yang jenis atap bangunannya, Pak, yang dari seng, genteng, cor. Selanjutnya itu nanti tuh dia ngelihat dari jumlah bangunan atau tipe bangunan atau rumahnya, Pak. Kak, tipe 1 tuh kurang dari 100 meter kubik, dan yang tipe 2-nya tuh 100 sampai 150, dan tipe 3-nya tuh 151 sampai 200 meter kuadrat, dan tipe 3-nya itu lebih dari 200 meter kuadrat, Pak. Kemudian menghitung potensinya gimana nanti? Izin menjawab, Pak. Untuk contohnya tuh kan di nama dusunnya tuh Leuhan Terugoh, dengan tipe 1 tuh rata-rata luas rumah warga itu 75 meter kuadrat, dan untuk nilai pada seng yaitu 412. Jadi 412 dikalikan dengan rata-rata 75 meter kuadrat itu hasilnya 30.900, Pak. Atau sama dengan 38%, Pak. Kalau dari situ bukan tipenya dia itu ya, tipenya 700 ya kalau tabel yang di atas. Iya nggak sih, itu saya salah lihat ya. Benar nggak? Yang buat seng kan nilainya 412, Pak. Habis itu dikaliin sama rata-rata tipe yang buat tipe 1 tuh rata-rata rumahnya tuh 75 meter kuadrat, Pak. Hasilnya tuh dapatnya 30.900. Oh, bukan di tipe bangunan yang tabel yang atas ya?
Tapi kan kalau di sini kan kalau dirata-ratain dari semuanya tuh dapatnya tuh rata-ratanya tuh 75 meter kuadrat, Pak. Jadinya tuh dikaliin sama 75, Pak. Oke, dikali itu, itulah angka dari si luasnya baru kan ya berarti ya. Total luas atapnya berarti. Ya, baru total luas atap berarti kan? Iya, Pak. Nah, potensi pemanenannya Izin menjawab, Pak. Hasil analisis terhadap potensi pemanenan air hujan di Gampong Leuhan menunjukkan sebesar 887,892 liter per hari dengan rata potensi pemanenan untuk setiap rumah sebesar 682,31 liter per hari. Perbandingan antara jumlah total dan dipanen sebesar 887,892 liter per hari dengan total penggunaan air untuk kebutuhan masyarakat Gampong Leuhan sebesar 346 liter per hari menunjukkan bahwa dengan teknik pemanenan air hujan ini akan sangat mencukupi dan mampu menjadi salah satu alternatif dalam pemenuhan kebutuhan air bersih. caranya masih belum terjawab, tapi ya sudahlah. Dicukupkan saja berarti ya. Jadi tidak terjawab juga tadi ada 2 pertanyaan itu. Ditutup saja dulu. Baiklah, sekian hasil presentasi kami dari kelompok 4. Terlebih dan terkurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama untuk yang kelompok 4 ini
tadi presentasinya masih belum dalam uraian ya, masih full teks dalam bentuk paragraf malah sebagian besar. Terus tadi batasan atau ruang lingkup atau tujuannya itu masih belum dijabarkan di awal tadi, itu yang masih kurang. Sisanya masih sama dengan dua kelompok sebelumnya, masih berupa resume saja saya melihatnya gitu. Kan tadi juga saya bertanya bagaimana caranya kalau bisa kan dari kelompok itu mencoba melakukan perhitungan dari data yang sudah ada. Terima kasih untuk kelompok 4. Satu kelompok terakhir bisa langsung saja. Bisa waktu sekitar 30 menit lagi ya. Ini maksimalkan sebelum masuk waktu asar. Oke, sudah muncul share screen-nya. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Zulfa Husna, dan rekan saya Muhammad Farhan Haikal dan Ninci Putri Ningsi. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil PPT kami yang berjudulkan Analisis Risiko Kekeringan di Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang berjudul outline presentasi, yang pertama pendahuluan, yang kedua tujuan penelitian, yang ketiga metodologi penelitian, yang keempat hasil dan pembahasan, dan terakhir kesimpulan. Pendahuluan, Indonesia merupakan negara tropis yang memiliki 2 musim, yaitu musim penghujan dan kemarau. Permasalahan yang sering muncul di musim penghujan adalah bencana banjir. Sementara itu, bencana kekeringan kerap terjadi pada musim kemarau di berbagai wilayah Indonesia. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana Indonesia tahun 2019 menunjukkan bahwa bencana kekeringan menempati urutan ketiga sebagai bencana yang paling sering terjadi di Indonesia, setelah bencana kebakaran hutan dan lahan serta puting beliung. Secara umum, kekeringan didefinisikan sebagai periode masa kering yang lebih lama dari kondisi normal dan menyebabkan ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air. Kekeringan merupakan kejadian yang bersifat natural terkait dengan rendahnya curah hujan pada kurun waktu bulanan hingga tahunan. Kekeringan dapat diklasifikasikan menjadi 4 jenis, yaitu kekeringan meteorologis, kekeringan pertanian, kekeringan hidrologi, dan kekeringan sosial ekonomi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kekeringan dapat menimbulkan dampak yang luas, kompleks, bersifat lintas sektor, atau ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan, dan memiliki rentang waktu yang panjang. Ini dikarenakan air merupakan kebutuhan pokok dan vital bagi seluruh makhluk hidup yang tidak dapat digantikan dengan sumber daya lainnya. Secara definisikan, risiko merupakan integrasi 2 fungsi, yaitu bahaya yang ditimbulkan dan derajat kerentanan. Wisner et al. 2005 menjelaskan bahwa risiko memiliki 3 komponen, yaitu fungsi keterpaparan atau exposure, kerentanan, kerentanan atau vulnerability, dan kapasitas adaptasi atau adaptive capacity. Yang kedua, tujuan penelitian.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat risiko bencana kekeringan di Kabupaten Bantul. Unit amatan penelitian adalah 70 di Kabupaten Bantul. Analisis risiko perlu dilakukan sebagai langkah awal mitigasi untuk mengurangi dampak kekeringan dengan melihat sebaran lokasi yang berisiko terhadap kekeringan. Untuk selanjutnya dapat diberikan intervensi kebijakan. Analisis terakhir yaitu tahun 2008 dan 2018 untuk melihat perkembangan wilayah yang berisiko kekeringan di Kabupaten Bantul. Tahap analisis dilakukan meliputi yang pertama menilai tingkat bencana kekeringan, yang kedua menilai tingkat kerentanan bencana kekeringan, dan menilai tingkat risiko bencana kekeringan. Dapat dilihat di sana analisis bahaya hazard dengan input data curah hujan bulanan dari 12 stasiun hujan di Kabupaten Bantul tahun 2008 sampai 2018 dengan output peta tingkat bahaya kekeringan. Yang kedua, analisis kerentanan vulnerability dengan input data kondisi sosial dan infrastruktur tahun 2008 dan 2018. Yang pertama, indikator keterpaparan dan sensitivitas atau IKS, kepadatan penduduk, persentase penduduk sensitif, perempuan, anak-anak, dan menua, persentase penduduk miskin, dan persentase luas kawasan terbangun. Yang kedua, indikator kapasitas adaptasi atau IKA, sumber air bersih yang digunakan, jumlah fasilitas pendidikan, jumlah fasilitas kesehatan, dan tipe sanitasi keluarga dengan output peta kerentanan. Yang ketiga, analisis risiko dengan input perkalian fungsi bahaya atau H dengan kerentanan V dengan output peta tingkat risiko kekeringan. Selanjutnya yang akan dibacakan oleh rekan saya Muhammad Bang Farhan. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Di wilayah studi Kabupaten Bantul adalah kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebentar, PPT-nya nggak tampil. Sebentar. Kabupaten Bantul adalah kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki karakteristik geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang berpeluang menjadi penyebab bencana kekeringan. Berdasarkan data penanggulangan bencana daerah atau BPBD, Kabupaten Bantul tahun 2017 terdapat 8 kecamatan dan 19 desa rawan kekeringan. Sementara itu, wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan dengan status siaga pada akhir tahun 2018 hingga Agustus 2019 terdapat di 6 kecamatan dan 15 desa. Lebih lanjutnya diperkirakan sekitar 50.000 jiwa berpeluang mengalami dampak kekeringan. Berdasarkan data BPS Kabupaten Bantul tahun 2019, pada tahun 2018 jumlah penduduk total sebanyak 1.006.692 jiwa. Berdasarkan kenaikan jumlah penduduk selama 10 tahun terakhir, antara 2008 hingga 2018, jumlah penduduk di Kecamatan Banguntapan meningkat sebanyak 38,01%. Kecamatan Sewan meningkat 30,76% dan Kecamatan Kasihan meningkat 28,93%. Metode analisis bahaya kekeringan. Penilaian tingkat bencana kekeringan dilakukan dengan menggunakan indeks bencana kekeringan atau Drought Hazard Index. Untuk menilai kekeringan perlu didasarkan pada karakteristik kekeringan. Salah satu metode yang dianggap representatif adalah Standardized Precipitation Index atau SPI yang diperkenalkan oleh McKee pada tahun 1993. Penelitian ini menggunakan metode SPI yang dimana SPI adalah metode perhitungan indeks bahaya
Kekeringan yang paling banyak digunakan karena mempresentasikan probabilitas curah hujan pada skala waktu yang berbeda. Metode SPI ini dianggap lebih efektif, efisien, dan praktis karena hanya menggunakan variabel curah hujan. Selanjutnya, dalam penelitian ini data curah hujan dianalisis dengan menggunakan metode SPI untuk skala waktu bulanan pada tahun 2008 dan 2018. Data curah hujan dikumpulkan dari 12 stasiun hujan di Kabupaten Bantul. Pada tahap ini dilakukan analisis inverse distance weight atau IDW untuk membuat peta persebaran daerah kerawanan bencana kekeringan. Metode IDW merupakan salah satu metode interpolasi yang digunakan dalam ArcGIS untuk mendapatkan data berdasarkan data-data di sekitarnya yang telah diketahui. Selanjutnya, hasil analisis perhitungan SPI dikombinasikan dengan probabilitas kejadian untuk menghitung DHI guna mengetahui tingkat bahaya kekeringan pada suatu lokasi. Selanjutnya, hasil nilai DHI dinormalisasi dengan rentang 0 hingga 1 dan diklasifikasikan menjadi 5 kelas. Di antaranya klasifikasinya itu ada sangat bahaya dengan indeks besar dari 0,91, bahaya rentangannya yaitu 0,66 hingga 0,90, agak bahaya 0,33 hingga 0,65, kurang bahaya 0,11 sampai dengan 0,32, dan tidak bahaya kurang dari 0,10. Metode analisis kerentanan. Analisis tingkat kerentanan dilakukan dengan teknik analisis scoring. Analisis kerentanan dilakukan dengan menggunakan 3 komponen, yaitu keterpaparan atau exposure, sensitivitas atau sensitivity, dan kapasitas adaptasi atau adaptive capacity yang didasarkan pada indikator sosial ekonomi serta infrastruktur. Indikator yang digunakan untuk menilai keterpaparan dan sensitivitas atau IKS meliputi kepadatan penduduk, persentasi penduduk sensitif terdiri dari perempuan, anak-anak, dan manula, persentasi penduduk miskin, dan persentasi luas kawasan terbangun. Indikator kapasitas adaptasi atau IK meliputi sumber air bersih yang digunakan. Di antaranya ada PDAM, air tanah, dan lainnya. Jumlah fasilitas pendidikan, jumlah fasilitas kesehatan, dan tipe sanitasi keluarga, menggunakan jamban atau tidak, ketersediaan sarana air bersih, dan sanitasi menimbulkan kemungkinan kejadian penyakit pada suatu rumah tangga. Selanjutnya dilanjutkan oleh Ninci. Baiklah, saya akan melanjutkan, yaitu metode analisis kerentanan. Analisis tingkat kerentanan dilakukan dengan teknik analisis scoring. Analisis kerentanan dilakukan dengan menggunakan 3 komponen, yaitu keterpaparan, sensitivitas, dan kapasitas adaptasi, yang didasarkan pada indikator sosial, ekonomi, serta infrastruktur. Indikator yang digunakan untuk menilai keterpaparan dan sensitivitas atau IKS meliputi kepadatan penduduk, persentase penduduk sensitif, perempuan, anak-anak, dan manula, persentase penduduk miskin, dan persentase luas kawasan terbangun. Next. Indikator kapasitas adaptasi meliputi sumber air bersih yang digunakan, PDAM, air tanah, dan lainnya, jumlah fasilitas pendidikan, jumlah fasilitas kesehatan, dan tipe sanitasi keluarga menggunakan jamban atau tidak. Ketersediaan sarana air bersih dan sanitasi menentukan kemungkinan kejadian penyakit di suatu rumah tangga. Next. Selanjutnya, metode analisis risiko. Analisis risiko dilakukan dengan mengkalikan bahaya dengan kerentanan yang hasilnya ditentukan ke dalam 7 kelas sebagaimana ditunjukkan di tabel 5
Bisa dilihat pada tabel 5, output analisis risiko ditampilkan bentuk permetaan risiko bencana yang merupakan hasil overlay dan peta bahaya dan kerentanan. Kerentanan 5 sangat rendah, rentan, agak rentan, kurang rentan, tidak rentan. Bisa dilihat pada tabel 5. Next. Hasil dan pembahasan. Analisis bahaya kekeringan. Analisis tingkat kerentanan dilakukan dengan analisis scoring. Analisis kerentanan dilakukan dengan menggunakan 3 komponen yaitu keterpaparan, sensitivitas, dan kapasitas adaptasi yang didasarkan pada indikator sosial ekonomi serta infrastruktur. Indikator yang digunakan untuk menilai keterpaparan dan sensitivitas meliputi kepadatan penduduk, persentase penduduk sensitif, persentase penduduk miskin, dan persentase luas kawasan terbangun. Bisa dilihat dari peta kejadian kekeringan di Kabupaten Bantul kurang berjalan selaras dengan karakteristik wilayah. Hal ini dikarenakan kekeringan di kawasan perkotaan bersifat lebih kompleks karena menyangkut aspek fisik dan antropogenik, seperti kondisi iklim, hidrologi, aktivitas manusia, dan faktor lingkungan yang mempengaruhi keseimbangan, kesediaan, dan kebutuhan air. Next. Analisis kerentanan dilakukan dengan indikator sosial ekonomi dan infrastruktur. Perbandingan hasil analisis kerentanan di Kabupaten Bantul tahun 2008 dan 2018 ditampilkan pada peta di gambar 6. Next, Cok. Gambar 6. Bisa dilihat pada gambar 6, hasil pemetaan menunjukkan bahwa Kabupaten Bantul memiliki kerentanan yang tinggi. Ini dapat dilihat dari persentase wilayah yang mengalami kerentanan cenderung meningkat. Pada tahun 2008, sebanyak 52% desa tergolong rendah dan 48% desa sangat rentan. Kondisi ini meningkat menjadi 68% desa tergolong sangat rentan dan 32% desa tergolong rentan pada tahun 2018. Tingginya tingkat kerentanan juga dipengaruhi oleh kurangnya kapasitas adaptasi. Indikator kapasitas adaptasi yang digunakan dilihat dari penyediaan infrastruktur seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sanitasi. Padahal ketersediaan infrastruktur dapat membantu penduduk untuk mengatasi dampak bencana. Menurut RAS 2015, ketersediaan sarana air bersih dan sanititas merefleksikan kondisi kesehatan populasi. Rumah dengan sanitasi pribadi dan air bersih yang terjamin akan memiliki kapasitas adaptasi yang lebih baik. Sementara itu, jumlah fasilitas pendidikan dan kesehatan menunjukkan akses masyarakat untuk menjangkaunya. Selanjutnya, analisis risiko kekeringan. Analisis risiko dilakukan dengan mengalihkan fungsi bahaya dengan kerentanan. Hasil analisis risiko bahaya kekeringan ditampilkan pada peta di gambar 7. Gambar 7, Cok. Lagi, next.
Gambar 7, Cok. Baiklah, saya akan lanjut dulu. Adapun sebaran wilayah tingkat desa berdasarkan derajat risikonya, terdapat bahaya kekeringan ditampilkan pada tabel 6. Bisa dilihat pada tabel. Analisis risiko menunjukkan bahwa sekitar 60-70% desa di Kabupaten Bantul berisiko tinggi mengalami kekeringan. Tingginya tingkat risiko ini dipengaruhi oleh faktor bahaya dan kerentanan yang melantar belakanginya. Berdasarkan penilaian bahaya dengan menggunakan DHI, kekeringan di Kabupaten Bantul tergolong dan cukup tinggi. Sementara itu, jika dilihat dari kerentanannya, juga tergolong rentan dan sangat rentan. Wilayah berisiko tinggi terdapat di wilayah Bantul bagian tengah, selatan, dan timur. Cok, tabel 6, Cok. Bisa dilihat pada tabel 6, perbandingan persentase tingkat risiko bahaya kekeringan tahun 2008 sampai 2018 di Kabupaten Bantul, yaitu tingkat risikonya di 2008 sangat tinggi, persentasenya jumlah desa 20,0%, sedangkan 2018 28,0%. Tingkat risikonya sangat tinggi, 40,0% di tahun 2008, di 2018 42,7%. Selanjutnya tingkat risiko tinggi di 2008 32,0%, di 2018 22,7%. Selanjutnya sedang di 2008 4,0%, 2018 2,7%. Tingkat risiko rendah 4,0%, 2018 4,0%. Sangat rendah 0,0%, 2018 0,0%. Sangat rendah 0,0%, dan 2018 0,0%. Dapat dilihat pada tabel perbandingan persentase tingkat risiko. Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan, sebagian besar wilayah di Kabupaten Bantul risiko tinggi terdapat kekeringan. Terhadap kekeringan, hal ini disebabkan oleh cukup tingginya tingkat ancaman bahaya kekeringan serta tingginya level kerentanan di Kabupaten Bantul. Wilayah Kabupaten Bantul bagian tengah dan selatan, baik kawasan perkotaan dan perdesaan, sama-sama berisiko terhadap bahaya kekeringan. Pada wilayah perkotaan, kekeringan dipengaruhi oleh kombinasi faktor fisik dan antropogenik. Kepadatan populasi berpengaruh besar pada kesediaan air dan berpeluang menjadi kekeringan atau kelangkaan air. Sedangkan pada wilayah perdesaan, kekeringan cenderung masih dipengaruhi oleh variabel fisik berupa kondisi curah hujan karena masih bergantungan pada sektor pertanian. Sementara itu, jika dilihat dari kondisi kerentanan, Kabupaten Bantul memiliki indeks keterpaparan dan sensitivitas yang tinggi, namun kurang diimbangi oleh kemampuan adaptasi yang baik, terutama sumber air bersih yang digunakan sehari-hari, sehingga tingkat kerentanannya tinggi. Next, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator.
Baiklah, sekian presentasi kelompok kami. Kalau ada pertanyaan dari Bapak dan rekan-rekan, kami persilakan. Langsung saja ya, waktunya sudah habis. Mungkin langsung kesimpulan dari saya saja. Ya, Pak. Langsung ditutup saja berarti. Terima kasih kepada rekan-rekan dan Bapak. Saya moderator. Kalau ada kata saya yang salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kelompok 3 dari sisi presentasinya dulu tadi masih belum dalam uraian-uraian. Kemudian saya mungkin kembali ingatkan kalau ada menampilkan tabel, kita tidak secara langsung baca semua isi tabelnya ya, tapi dari tabel itu apa yang bisa disimpulkan, itu apa hal yang menarik dari data yang ditampilkan dari tabel tadi. Begitu pula kalau ada gambar dan lain sebagainya. Ini yang masih saya nampak terlalu sekali itu untuk penulisan, untuk pembacaan sih terutama. Nah, tidak semua yang kita tampilkan itu perlu kita baca satu persatu ya, kondisikan saja. Kemudian terkait dengan hasil kajian ya, yang utama tadi di sini fokusnya hanya ke kekeringan kan ya, indeks kekeringannya seperti apa. Mungkin nanti bisa diperjelas nanti sebenarnya untuk kita tahu tingkat risiko kekeringan, indikatornya itu atau parameternya atau variabel yang perlu diketahui, yang perlu dicari atau yang perlu dikumpulkan itu ada apa saja itu, sampai kita bisa menyimpulkan nanti di akhir kalau tingkat risiko kekeringannya tinggi. Apakah dia dalam bentuk data primer, apakah dia dalam bentuk data sekunder, nanti bisa dijelaskan sampai ke akhirnya nanti kan ada penggunaan indeks dan kesimpulannya berdasarkan angkanya nanti kan ya. Pada intinya kan kalau dari kelompok ini sampai ke analisis risiko kekeringannya saja. Dan jadi dapat disimpulkan dari 1 sampai ke 4 presenter atau kelompok yang sudah presentasi masih belum sampai ke yang saya harapkan di awal. Sebenarnya masih lebih banyak melakukan resume saja, karena salah satu dari intinya adalah tadi data tidak mungkin kita langsung pengambilan data, sebenarnya pasti akan bersumber dari artikel yang bisa dijadikan sumber referensi dan nanti di akhir akan ada daftar pustaka harusnya. Itu saja mungkin ya. Terima kasih, kita sudah extend sampai dengan 2 jam totalnya. Yang harusnya kan kita 1 jam 40 menit. Jadi sekali lagi terima kasih yang sudah hadir dan berkenan untuk presentasi. Saya harapkan dari masukan dan dari arahan saya tadi bisa disempurnakan dari artikelnya, dan saya beri kesempatan selama 2 minggu nanti ya untuk menyempurnakan artikelnya. Dan sambil berjalan tolong secara mandiri dicek kehadirannya. Kalau ada yang kurang mohon bisa dilengkapi dengan tugas pengganti yang deadline-nya sama juga ya, 1 minggu setelah UAS semua sudah selesai penilaian. Nanti kalau sudah selesai nilai akan saya share juga rekap nilai akhirnya seperti apa. Mungkin itu saja. Kalau ada yang masih ingin ditanyakan atau ditanggapi di grup WhatsApp saja atau mungkin secara personal juga bisa dijawab ke saya. Kita tutup saja dari saya pribadi. Kalau ada salah dan kurang, saya mohon maaf. Sampai jumpa di minggu depan ya untuk ujian akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.